Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengalami kemenangan dalam segala hal, karena seringkali problem yang kita alami, masalah yang timbul dalam kehidupan kita itu karena reaksi kita itu salah. Ketika reaksi kita salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang terjadi adalah problem. Makanya kita harus bertindak, bersikap, berkelakuan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan bisa bersikap dan bertindak seperti apa yang Tuhan mau kalau kita nggak ngerti kebenaran. Kita harus bersikap seperti Tuhan bersikap. Karena kalau maksud kita benar saja, tapi kalau cara kita salah, ujungnya akan tetap salah. Maksud kita itu benar, cara penyampaian kita, cara kita bersikap, akhirnya salah, hasilnya juga salah. Banyak orang seringkali menghadapi problem dan masalah, sikapnya dan reaksinya salah, bukan masalahnya selesai, tambah muncul masalah yang baru. Sekalipun orang itu cinta Tuhan, sekalipun orang itu benar hidupnya di dalam Tuhan, sekalipun orang itu memiliki keintiman dengan Tuhan, tetapi kalau sikapnya salah, ujungnya akan salah. Kita lihat Gehazi. Ketika Gehazi melihat Elisa mau diberikan persembahan dan dia tidak mau, karena Gehazi berpikir bahwa Elisa ini orang yang segan untuk menerima persembahan, dan akhirnya dia lari terima persembahan. Ujungnya dari Gehazi yang mengejar Naaman, ujungnya dia akan kena masalah dan problem. Kalau kita ini menganalisa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan pikiran kita, bukan dengan pikiran Tuhan, ujungnya kita akan ketemu problem dan masalah. Bapak Ibu, dibuka di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Dia tidak pernah berpikir. Elisa, ketika dia mau melakukan sebuah tindakan atau apapun juga namanya, dia tanya Tuhan dulu, karena dia orang nabi Tuhan. Tapi Gehazi yang setiap hari ngelihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana mujizat terjadi, bagaimana kuasa Allah mengalir melalui kehidupan Elia, tiap hari ngelihat hal yang ajaib dan dahsyat dari kehidupan tuannya, dia berpikir salah. Dia nggak pernah mau belajar, dia nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sekalipun kita ini sering mengalami mujizat, dekat dengan hamba Tuhan diurapin, belum tentu sikapmu itu benar di hadapan Tuhan. Kalau sikap kita ini tidak benar di hadapan Tuhan, kita ujungnya akan ketemu problem. Karena kita menganalisa pakai pikiran kita sendiri. Kita berbuat pakai cara kita sendiri. Ayat yang ke-21, lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta mendapatkan dia dan berselamat. Dan dia minta persembahan. Akhirnya apa yang terjadi? Di ayat yang ke-25 baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkata Elisa, dari mana? Gehazi jawabnya, hambamu tidak pergi kemana-mana, udah bohong. Orang kalau sikap hatinya udah gak bener, ujungnya akan ketemu problem. Tahu gak apa-apa yang terjadi? Sampai masa tuannya, di ayat yang ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar Gehazi di depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ujungnya karena keputusan yang salah, sikapnya salah, tindakan salah, akan ketemu masalah. Kita seringkali sudah hidup di dalam firman, sudah merasa benar, merasa hidup kudus, merasa ngerti kebenaran. Tapi ketika kita menghadapi problem dan masalah yang tidak sesuai dengan mau kita, reaksi kita salah, masalahmu bukan selesai, masalahmu tambah ruwet, masalahmu tambah kacau. Karena sikap hati ini yang penting. Banyak orang pinter ngomong, tetapi nggak pinter menguasai hati. Pinter secara nalar, pinter cara berpikirnya, memiliki hikmat pengetahuan, memiliki gelar tinggi, tetapi tidak bisa mengatur sikap hatinya yang benar di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan, ujung dari hidup kita akan ketemu problem dan masalah loh. Saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan tuh tertarik dengan hatimu. Tuhan lebih tertarik dengan sikap hatimu dibanding dengan segala sesuatu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Orang seringkali kita itu melakukan segala sesuatu hanya untuk ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dapat pengakuan orang, sampai kita gatel ingin dipuji dan dihormatin orang. Kalau tujuannya hanya itu, hidupmu akan ketemu problem satu, ketemu problem yang lain, akan capek dan lelah kalau hanya sekedar menyenangkan orang lain. Kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Sikap dan perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu dibutuhkan
pikul salib, sangkal diri, memati terhadap diri sendiri. Selama hidup kita itu masih daging, dan keinginan daging itu masih hidup dan menguasai, kita butuh dimatikan. Kita perlu dimatikan. Kita mati terhadap dirinya sendiri. Orang itu kalau mati terhadap dirinya sendiri, ya, dia apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, dia harus izin Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu. Tapi kalau orang itu merasa pinter, merasa hebat, merasa memiliki kekayaan, merasa kudus, merasa berkenan di hadapan Tuhan, merasa tahu kebenaran, merasa lebih pintar dari orang lain, dia bertindak sesuai dengan akalnya sendiri. Dan Tuhan tidak senang. Seringkali orang yang bertindak dengan sesuai akalnya sendiri akan ketemu problem nyatanya di dalam Alkitab. Petrus setiap hari jalan sama Yesus, melihat mujizat, melihat hal besar, melihat hal yang ajaib, melihat Tuhan berkuasa atas hidupnya, atas setiap pelayanannya. Dia melihat otoritas kuasa yang besar. Tapi ketika melihat situasi yang buruk, dia ambil pedang dan potong telinganya hamba imam besar itu. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Itu tidak benar. Menurut manusia daging seringkali kita anggap benar perbuatan kita. Tapi menurut kacamata Tuhan itu salah. Ketika kita ini bertindak mau kita sendiri, dan kita berjalan seperti yang kita mau sendiri, kamu akan ketemu problem. Nyatanya saya sudah ngomong berkali-kali bagaimana kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakitin kita, termasuk pasangan kita. Orang begitu aja masih seringkali berat untuk melepaskan pengampunan kok nyatanya. Kenapa? Karena kamu berpikir kamu udah benar, berpikir kamu udah hebat, berpikir kamu udah merasa suci, dan orang yang menyakitinmu itu bejat, rusak, salah, dan bobrok. Kalau kita bersifat seperti itu, kita yang rugi sendiri. Kita yang akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Bahkan kita akan ditolak Tuhan. Untuk melepaskan pengampunan aja, rasanya dagingmu perlu disalibkan kok. Nyatanya itu suatu perjuangan yang berat kok. Padahal itu sebuah keputusan yang harus kita lakukan. Suka nggak suka, enak nggak enak. Selama kita ini berjalan sama Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang salah dalam kehidupan kita, yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya memang kita harus buang sampai ke akar-akarnya. Tuhan izinkan buang, cabut sampai ke akar-akarnya, supaya hidup kita itu didapatin benar di hadapan Tuhan. Sikap hidup kita itu benar, cara pandang kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Selama ini kita anggap diri kita ini benar, diri kita ini hebat, diri kita itu berkenan, yang lain salah semua. Orang kalau merasa berkenan di hadapan Tuhan, orang kalau merasa hidup kudus di hadapan Tuhan, orang kalau merasa benar sendiri di hadapan Tuhan, dia nganggap yang lain salah semua loh. Belum tentu apa yang dilakukan, keputusannya itu benar di hadapan Tuhan. Seringkali malah ngaco, sembarangan, dan ngawur. Harusnya kita sebagai anak Tuhan punya cara pandang yang berbeda, hidup yang berbeda, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Selama kita melakukan benar, sikap yang benar di hadapan Tuhan saja, hidup kita nggak akan enak kok. Hidup kita bukan berarti nyaman-nyaman saja. Kita lihat di Kejadian pasal yang ke-29 ayat 17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Sudah elok sikapnya dan cantik parasnya pun bukan berarti hidupnya nyaman-nyaman. Dia mengalami proses, dia dibentuk Tuhan. Di Kejadian 39 ayat ke-6, apa yang dialami ini? Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini orang yang sikapnya manis, sikapnya bagus, sikapnya sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Tidak hanya itu, mukanya pun juga cakep. Rahel cantik, si Yusuf itu manis, ganteng, dan sikapnya pun baik seperti apa yang Tuhan mau. Hidupnya nggak enak-enak loh. Dia ngalami proses loh. Dia ngalami tekanan yang diizinkan Tuhan untuk membentuk hidupnya loh. Loh, kita yang mau merasa cantik, ini cantiknya karena dipoles juga, merasa ganteng karena gantengnya sudah melebihin siapa? Orang-orang Korea, artis Korea. Terus merasa hidupmu benar sendiri. Kalau ditekan, diproses, dibentuk Tuhan, kamu jerit-jeritan. Ketika kamu diberhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan, reakmu salah, dan reaksimu teriak-teriak, cari kambing hitam, merasa benermu sendiri. Terus kamu pingin berkenan di hadapan Tuhan. Selama hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, bukan berarti kita itu lepas dari problem dan masalah. Justru masalah itu datang kepada kita itu bagus buat kita. Kita nikmatin aja bersama Tuhan. Nggak usah komplain. Karena diizinkan kadang masalah itu terjadi dalam kita, membersihkan kita yang di dalam kok. Ngajarin sikap kita itu benar di hadapan Tuhan. Justru ngadepin masalah, sikapmu buruk di hadapan Tuhan, masalahmu nggak akan selesai-selesai.
Saya sering sekali singgung bahwa bangsa Israel ketika dibawa ke padang gurun sebenarnya Tuhan sedang ngurusin hatinya. Tapi sikap hatinya itu busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Problem. Ketemu masalah. Ketemu persoalan. Ketemu kekacauan. Tapi sikapnya yang kacau dan berantakan itu membuat bangsa Israel dihabisin di padang gurun loh. Sikap kita yang salah ketika ngadapin problem dan masalah. Justru bukan kita lepas dari masalah. Justru kamu akan tenggelam dengan masalahmu. Dan setan ambil keuntungan. Di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hatimu dan Tuhan mau hati saya. Setiap kejadian yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun itu namanya, sebenarnya Tuhan mau seret kita masuk dalam pusat kehendak-Nya. Kalau diizinkan masalah terjadi itu bagus buat kita. Artinya Tuhan sedang berurusan dengan hidup kita. Tuhan peduli dengan kita. Bukan Tuhan nggak peduli. Hanya Tuhan mau lihat reaksi kita ini seperti apa. Sikap hati kita itu seperti apa. Ketika menghadapi masalah-masalah. Ketika keputusan kita ini salah, kita akan menanggung akibatnya sendiri. Ketika kita tanya Tuhan, kita juga akan menikmatin apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita bisa pelajarin dengan apa yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi masalah. Dia tidak lari kepada yang lain. Dia tidak coba selesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Ada beberapa hal yang Daud coba selesaikan dengan kekuatannya sendiri. Ujungnya dia akan ketemu problem dan masalah. Dia coba menghitung pasukannya. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan. Apa yang terjadi? Ada malapetaka yang datang. Setelah itu dia tanya Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan. Segala sesuatu yang dia harus bertindak, melakukan apapun juga dia tanya Tuhan. Ujungnya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dipromosi Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan senang dengan apa yang dikerjakan Daud. Kita yang belum apa-apa aja udah merasa hebat sendiri. Ditekan sedikit marah, teriak, merasa tersakitin. Merasa hidupnya paling kacau seluruh jagat raya. Padahal selama ini sikap hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Selama ini sikap hatimu busuk di hadapan Tuhan. Dan kamu kerja, kamu jalan maumu sendiri. Dan kamu merasa benar, merasa kudus. Dan orang yang nyakitin kamu merasa itu orang yang durjana, orang dursila, orang yang jahat, orang yang tidak kenal Tuhan. Bisa saja ujung akhir hidupmu ditolak Tuhan, tetapi orang yang melakukan, yang menyakitin hatimu, dia bertobat dan malah dia masuk menjadi orang-orang yang dikasihin Tuhan. Sikap hati kita itu harus dijaga dengan baik. Kita harus setiap hari waspada. Jagain sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan apa tidak. Jangan izinkan segala sesuatu yang buruk menguasain kita. Kita harus taklukkan pikiran kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita bisa melihat kesalahan orang lain. Balok di depan matamu tidak terlihat. Tapi, coba buka sebentar di Matius pasal yang ke-7. Mulai yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Seringkali kalau kita ngadepin masalah, kita coba hakimin orang lain seperti cara pandang kita. Karena kita merasa benar, karena kita merasa hebat. Kita tuding orang lain yang salah dan kita benar sendiri. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau? Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini penting sekali, orang sering lupa diri. Kita coba ukur kesalahan orang lain. Kita timbang kesalahan orang lain. Dan ternyata orang lain juga mengukur kejadian yang sama terhadap diri kita. Kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ternyata itu balik terhadap diri kita sendiri loh. Baik hal itu buruk atau hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya harus mengkoreksi diri dan kedalaman batin kita yang terdalam ini. Jangan didapatin hati kita itu busuk dan jahat di hadapan Tuhan itu. Ayat yang ketiga, maka engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui. Seringkali kita coba tuding orang lain yang salah, tuding orang lain yang tidak benar. Kamu nih keputusanmu salah, keputusanmu tidak benar. Kamu nggak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kamu udah jahat, kamu udah nyakitin hati saya. Kamu sudah melukai perasaan saya. Dan ternyata, maka engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu sendiri tidak engkau ketahui. Ternyata dengan sikap kita, kelakuan kita, karakter kita sendiri di depan Tuhan itu salah. Kita bisa cepat ngoreksi orang lain karena orang lain itu bejat, salah, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata hidup kita lebih bobrok, lebih bejat, lebih rusak, lebih kacau, lebih tidak berkenan. Maka yang penting itu melihat sampai ke kedalaman batin kita sendiri. Benar nggak selama ini apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan?
Bener nggak sih segala sesuatu keputusan yang selama ini saya ambil hanya untuk mementingkan diri saya, ego saya, atau mementingkan kepentingan Tuhan? Selama ini kita merasa benar, merasa hebat, sehingga kita lupa mengkoreksi diri sampai kedalaman batin kita sendiri. Kita coba lihat semuanya, kita timpakan kesalahan kepada orang-orang yang menyakitin kita. Kita lupa berpikir kadang itu diizinkan untuk mengambil semua kejahatan yang di dalam batin kita ini. Bapak Ibu, semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita, semua kejadian apapun namanya, semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun namanya, sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan sedang memproses hati kita, Tuhan sedang meremukkan hati kita. Kalau reaksi kita salah, kita akan ketemu problem dan masalah, dan ujungnya kita sendiri akan tanggung. Tapi ketika kita lulus, justru kita akan mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Saya tidak habis pikir apa yang dipikirkan Gehazi. Dia lakukan karena untuk dirinya sendiri. Makanya orang itu kalau fokusnya pada diri sendiri itu jadi egois, serakah, tamak, dan jahat di hadapan Tuhan. Dia pikir hanya untuk dapat upah. Dia lupa dengan tujuannya untuk melayani Elisa tuannya. Bayangin kalau seandainya sikapnya benar lulus dalam ujian itu, saya percaya urapannya di Elisa akan nempel pada Gehazi. Seperti urapan pada Elia nempel pada Elisa. Saya percaya urapan yang double porsi juga Gehazi terima, tapi nyatanya ketamakan, sikap jahat, sikap picik, egois, mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli dengan Tuhan membuat Gehazi seumur hidupnya sampai keturunannya kena kusta. Mengerikan sekali. Reaksi yang salah di hadapan Tuhan, ternyata kita sendiri akan tanggung akibat. Kalau kita ngotot dengan mau kita sendiri, keputusan yang kita ambil ke jalan maunya sendiri, ujungnya kita sendiri akan ketemu problem dan masalah. Di Matius 7 ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah mengeluarkan selumber dari matamu, padahal ada balok di matamu. Seringkali kita coba ngoreksi orang lain. Kita tuding orang lain salah dan kita benar. Kita tuding orang lain tidak hidup kudus, kita sendiri yang hidup kudus. Kita tuding orang lain yang menyakitin hati kita itu orang yang bejat, rusak, dan jahat. Kita coba layani mereka. Kita coba doain mereka. Ternyata yang di dalam diri kita itu busuk dan jahat juga percuma saja. Termasuk orang munafik. Ini kata ayat yang kelimanya. Orang munafik, keluarkan dahulu balok di depan matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Berapa banyak kita menghadapi seperti itu. Kalau kita menghadapi problem, persoalan, kita tuding orang lain yang salah dan kita benar sendiri. Ternyata kita ini jadi orang munafik. Ternyata kita ini menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita tuding orang yang lain salah dan kita merasa benar. Nggak taunya kita sendiri bejat di hadapan Tuhan. Karena merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa kudus, merasa punya surga sendiri, dan merasa paling dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, hatimu harus didapati benar di hadapan Tuhan. Hati saya harus didapati benar di hadapan Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dari dalam hati kita akan memancar kehidupan, bukan memancarkan kematian. Hidup kita ingin jadi berkat, harus memancarkan kehidupan, bukan memancarkan kematian. Tapi seringkali kita pancarkan kematian, dan kita merasa hidup benar, merasa hidup kudus, merasa paling benar, dan merasa paling perlu dikasihin seluruh jagat raya. Perlu didoain para pendeta-pendeta. Padahal keputusan kita sendiri yang salah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus taruh hati kita sepenuhnya jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ditaruh setiap hari. Ketika datang kita saat teduh kepada Tuhan, yang kita korbankan itu apa pujianmu, apa kata-katamu, apa bahasa rohmu, apa angkat tanganmu. Bukan. Yang pertama kita datang kepada Tuhan waktu saat teduh, waktu doa, waktu penyembahan, waktu ibadah, waktu melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Yang perlu kita persembahkan pertama kali adalah hati kita dengan segala sikapnya yang di dalamnya ini. Harus benar dahulu, baru korban kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita datang menyembah Tuhan, kita datang ke gereja, kita angkat tangan dan nangis, tapi sikap hati kita busuk dan kita tuding orang lain salah dan kita merasa benar sendiri. Bagaimana mungkin itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Wong nyatanya semua problem yang terjadi dalam hidup kita selama ini karena reaksi kita itu salah di hadapan Tuhan. Coba kalau kita bereaksi benar. Ananias bereaksi salah di hadapan para rasul. Dia pikir telah jual tanah, semua hasil tanah dipersembahkan, ternyata hanya sebagian.
Toh kalau itu tanah nggak dijual tetap jadi miliknya kok. Itu berbicara tentang apa? Sikap hati, pengen dipuji, dihargain orang lain, ternyata dia mendustai Roh Kudus. Urusannya lebih ruwet. Karena apa? Hadirat Tuhan pada zaman itu begitu powerful. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya dalam pemandangan Tuhan. Hati-hati. Kalau kita ini melakukan kesalahan di dalam hadirat Tuhan, urusanmu akan lebih ruwet dan kacau. Tuhan harus dihormatin. Tuhan harus dikuduskan. Ingat Musa, ketika dia tidak menghormatin hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan, dia harusnya tuding batu itu dengan tongkatnya, tapi karena dia marah dan emosi, dia pukul batu itu. Apa yang terjadi? Musa sendiri yang tanggung akibatnya, dia tidak masuk tanah perjanjian. Dari segala sesuatu yang kita perbuat dan reaksi kita salah di hadapan Tuhan, kita sendiri yang akan tanggung konsekuensinya. Kita sendiri yang akan tanggung konsekuensinya. Coba cek selama ini, kamu belum pernah selesai dengan masalahmu. Mungkin kita ini udah muter-muter bertahun-tahun, ngadepin masalah yang belum kelar-kelar. Rasanya sudah capek, sudah hendak. Coba dicek, sikap hati kita itu benar di hadapan Tuhan atau belum? Atau malah sebaliknya, kita melakukan seperti apa yang kita mau, kita kerjakan seperti apa yang kita mau. Kita nggak peduli dengan hati Tuhan. Kita nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Karena kita merasa hebat, merasa kaya, merasa punya otoritas, punya jabatan, punya segala sesuatu, dan kita kerjakan sendiri. Ternyata kita malah dibawa muter terus. Belum ada peninggian, belum ada promosi, malah kacau hidupmu, muter-muter dalam dosa dan kelemahan yang sama, babak belur terus. Nggak ada penyelesaian, nggak ada jalan keluar. Diputer seperti bangsa Israel di padang gurun. Harusnya ditempuh hanya beberapa hari saja, tapi ditempuh sampai 40 tahun. Dan toh ujungnya tidak masuk tanah perjanjian loh. Dibinasakan di padang gurun loh. Muter terus. Tahu nggak, sikap hatinya itu busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Bangsa Israel itu sikap hatinya itu busuk dan jahat di mata Tuhan loh. Akhirnya mereka dibinasakan di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki sikap hati yang berbeda. Memiliki roh yang luar biasa. Memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki keputusan yang berbeda seperti apa yang Tuhan mau. Dan hanya generasi yang di bawah 20 tahun yang masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu, sikap hatimu seringkali membuat penyelesaian dalam hidupmu untuk dipending dulu, ditunda dulu, sampai kita memiliki sikap hati yang benar. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen, sudah ngerti firman, sudah khotbah, sudah pelayanan, tapi kalau ngadepi masalah itu jerit-jeritan, marah-marah, ngamuk-ngamuk, diambil keputusan sepihak dan bisa sakitin orang lain. Di depan mata kepala saya sendiri seringkali saya lihat seperti itu. Loh, selama ini ngerti firman itu untuk apa? Dengar khotbah, bahkan di khotbah dia renungin firman Tuhan, dia berdoa, itu untuk apa? Banyak orang fisiknya berdoa tapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Terlihat dari mana sikap dan perbuatannya, reaksinya, kelakuannya tidak mencerminkan orang yang dekat dengan Tuhan. Bukankah kita ini kalau sering kali nyembah Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan, harusnya karakter kita mirip Kristus. Loh, kita tuh bisa jatuh dalam dosa, tapi kita cepat sekali bertobat dan balik kepada Tuhan loh. Bukan malah bikin kesalahan terus-terusan. Hidup kita malah hancur, hidup kita malah berantakan, hidup malah kacau. Justru kita malah menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang seringkali itu mengejar apa yang manusia lihat. Kepentingannya sendiri, kebutuhannya sendiri. Untuk dapat pengakuan, untuk dapat pujian, untuk dapat gelar, untuk dapat jabatan. Ternyata itu yang membuat kita tuh terjerumus, jatuh dalam keinginan diri kita sendiri. Kita harus mematikan semuanya itu. Kalau kita mau ikut Tuhan, mau kita melayani Tuhan, mau dipromosi, mau dipakai Tuhan, kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Memang itu tidak enak, itu tidak enak sama sekali. Itu hal yang paling menyakitkan seringkali. Tapi itu bagus buat diri kita sendiri untuk kita melakukan penyerahan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita udah hidup benar, kita harus sikap berbenar, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan berarti kita lepas dari segala problem dan masalah loh. Kita seringkali malah dites terus, dibawa ke dalam ujian. Kita diuji terus supaya didapatin bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Tuhan mau hal yang besar yang Dia mau percayakan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita nggak didapati bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa dipercaya di hadapan Tuhan? Orang emosinya aja meledak-meledak. Kalau marah udah histeris, kata-katanya jahat, kata-katanya busuk. Ngutukin orang lain, nyakitin orang lain. Bagaimana Tuhan bisa percayakan?
Bukankah semua perkataan yang busuk dan jahat dalam diri kita itu malah bikin problem? Bukankah perkataan yang busuk dan jahat dalam diri kita malah membuat kita muter-muter di padang gurun? Bukankah bangsa Israel mulutnya itu jahat di hadapan Tuhan? Kerjanya ngomel, ngerutu, melawan pemimpin, memberontak, ngeyel, susah ngerti maunya Tuhan. Padahal dengan mata kepala sendiri dia melihat tiang awan dan tiang api, bukti bahwa penyertaan Tuhan itu real, manifestasi Tuhan itu real. Dengan mata kepalanya sendiri loh. Gehazi juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Petuannya melakukan hal besar, hal ajaib, hal yang luar biasa. Tapi hatinya jauh dari hadapan Tuhan. Ujungnya ketemu problem dan masalah sepanjang hidupnya. Loh Bapak Ibu, kita bisa datang ke gereja melihat urapan di gereja, mujizat terjadi, urapan turun dengan dahsyat. Kamu angkat tangan, nangis, mengalami Tuhan. Tetapi kalau sikap hatimu tidak dirubah selama ini seperti apa yang Tuhan mau, kamu tidak akan menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Ujung dari hidupmu akan ketemu problem, muter-muter masalah yang sama terus. Dan tidak pernah selesai. Coba koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Kenapa kita muter dalam problem masalah yang sama terus? Susah keluar dari persoalan itu. Ternyata kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada mencintai Tuhan. Kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri daripada mementingkan Tuhan. Belajar dimatikan tuh semua keinginan daging. Saya sampai hari ini belajar mematikan semua keinginan daging saya. Saya belajar taklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya belajar mematikannya semuanya di hadapan Tuhan. Saya izinkan Tuhan bekerja melalui hidup saya, berkuasa dalam hidup saya. Tidak ada solusi lain kecuali kita mematikan semua keinginan daging kita di hadapan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ini mau ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan, nggak main-main. Buat apa? Ini udah akhir zaman. Nggak ada hal lagi kecuali kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Orang kita belajar menyenangkan hati Tuhan aja seringkali tersandung-sandung. Dan kita cepat bertobat balik kepada Tuhan. Bagaimana kita fokus pada diri sendiri bisa menyenangkan Tuhan? Seorang prajurit yang mau berkenan kepada komandannya tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia harus tunduk. Dia takluk. Dia taat. Melakukan supaya didapatin berkenan di hadapan komandannya. Ya, kita sibuk dengan kepentingan sendiri, ego sendiri, marah sendiri, emosi sendiri, merasa benar sendiri. Terus kita coba ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jauh dari hati Tuhan. Tuhan tuh seringkali, tapi hebatnya Tuhan tuh gak pernah putus asa ngelihat kelakuan kita loh. Tuhan gak pernah putus asa dengan saya. Tuhan juga gak pernah putus asa dengan Bapak Ibu. Dia panjang sabar. Panjang sabar. Tahu gak Bapak Ibu kata panjang sabar dalam Alkitab? Dalam terjemahan bahasa Inggris artinya long suffering. Dia menderita begitu lama untuk nanti kita itu balik kepada hati Tuhan. Seringkali terluka dengan sikap dan perbuatan kita, tapi dia panjang sabar. Dia rela menderita. Bahkan 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib untuk memberikan kita kemenangan, menebus dosa kita. Hari ini dia tetap sabar menunggu kita tuh balik kepada dia kok. Tobat dan koreksi sampai hati kita, sampai ke dalam. Tuhan tunggu kita balik bereaksi benar di hadapannya. Hanya dibutuhkan pertobatan. Hanya dibutuhkan orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang model kayak begini, orang yang cepat bertobat dan balik kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan tetap merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa sanggup melakukan segala sesuatu sendiri, dan hidup kita merasa berkenan di hadapan Tuhan. Ujung masalahmu akan muter-muter di padang gurun. Muter-muter dalam persoalan yang tidak akan pernah selesai ujung pangkalnya. Sampai kamu mati pun masalahmu akan gak pernah selesai kalau sampai kau ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Saya gak habis pikir dengan orang yang muter pada problemnya bertahun-tahun gak selesai-selesai. Masalahnya itu terus-terusan. Padahal Alkitab ngomong, Tuhan sendiri akan menyelesaikan masalah kita dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tapi nyatanya kok problem gak selesai-selesai. Di sisi lain, karena didapatin sikap hati kita belum benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau menghadapi proses, tekanan, himpitan, persoalan yang rumit, yang kacau, yang belum ada jalan keluarnya, coba datang kepada Tuhan. Koreksi sampai ke kedalaman batin kita. Kita persembahkan di hadapan Tuhan segala sesuatu yang the best yang Tuhan mau. Hati kita.
kita taruh sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita harus tambah hari, tambah lebih mengerti isi hati Tuhan. Bukan untuk memuaskan kepentingan kita sendiri. Hebat maunya kita sendiri. Tapi kita taruh hati kita sepenuhnya jadi korban yang berkenan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Kita jadikan korban yang sungguh Tuhan tuh suka dengan hidup kita. Tuhan pingin didapatin hati kita itu menyenangkan hatinya. Dan masih ada kesempatan hari ini kau dengar firman ini bisa balik dan berubah di hadapan Tuhan. Tuhan masih tangannya terbuka. Tuhan dengan kasih karunia masih menunggu kita setiap hari di depan pintu. Dia ketok pintu kita setiap hari. Nunggu kita buka pintu. Dan kita undang masuk Tuhan. Masih ada kesempatan selama engkau dengar firman ini. Masih ada kesempatan untuk berubah total. Melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau engkau lepas dari masalahmu. Jangan muter-muter terus. Semua masalah itu ada masa expirednya. Tapi nyatanya banyak orang gak keluar masalahnya sampai masa matinya nanti. Karena apa? Sikap hatinya salah. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba belajar tenang, diam, tidak bereaksi apa-apa ketika menghadapi masalah. Kita bawa dalam hadirat Tuhan, dalam kaki Tuhan. Kita persembahkan semua yang kita miliki, hidup kita ini, pikiran, perasaan, dan kemauan kita jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang gampang bereaksi. Bereaksi membela nafsumu sendiri, keinginan batinmu sendiri, egomu sendiri, dan kamu salahin orang lain yang menyakitin hatimu tuh merasa dia yang paling kurang ajar. Justru kita harus serahkan kepada Tuhan. Ketika kita berserah, di hadapan Tuhan kita datang kepada Tuhan, kita korbankan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biasanya Tuhan cepat sekali bertindak. Tapi kalau kita bertindak dengan cara kita sendiri, kita pegang hati kita yang penuh marah dan luka itu, kita gak mau lepaskan pengampunan, karena kita ingin balas dendam, bahkan balas dendamnya pakai nama Tuhan lagi. Terus kamu ingin dapat pembelaan Tuhan. Tidak, engkau akan dibawa muter terus dalam masalah yang sama. Sampai engkau berserah di hadapan Tuhan, baru Tuhan turun tangan dan bikin breakthrough dan terobosan. Dibutuhkan kerendahan hati, melepaskan hak kita di hadapan Tuhan. Kita taruh di atas mezbah menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjagain hati ini tidak mudah. Kita harus waspada setiap hari. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, emosi kita harus kita taklukkan sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Jiwamu harus takluk dan tunduk pada kehendak Tuhan. Jangan sampai jiwamu gak takluk, dagingmu meronta, memberontak, dan ujungnya engkau menyakitin hati Tuhan. Amin. Belajar berkenan. Tidak ada solusi lain kecuali belajar berkenan itu dimulai dengan matiin daging. Mati terhadap diri sendiri. Saya ketemu orang-orang yang mati terhadap dirinya sendiri, tidak punya keinginan apa-apa. Bukan berarti tidak kerja loh. Dia kerja, dia punya usaha, dia punya bisnis. Tapi hatinya untuk Tuhan. Sepenuhnya. Dia tidak ingin apa-apa kecuali menyenangkan hati Tuhan. Dia jadi pengusaha yang sukses. Dia jadi punya toko, jadi berkat bagi banyak orang. Saya melihat orang-orang ini di sekitaran hidup saya. Mereka benar-benar fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti dia nggak ada masalah. Ada problem, ada masalah. Tapi dia serahkan di hadapan Tuhan. Hatinya bukan fokus pada masalahnya. Fokus kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Kita seringkali menipu diri kita sendiri. Oh, Tuhan itu besar, Tuhan maha besar, Tuhan itu hebat, Tuhan itu perkasa. Tapi nyatanya kalau kita ngadepin masalah kita yang kelihatannya lebih perkasa dan lebih hebat. Sehingga emosi, semua tindakan kita lebih berkuasa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan nyatanya. Lebih mengontrol dan mengendalikan. Ngakunya Tuhan itu hebat, ngakunya Tuhan itu perkasa. Tapi pada kenyataannya, sikap dan perbuatan kita yang malah menyebalkan di hadapan Tuhan. Tidak ada solusi lain, kita itu harus datang kepada Tuhan, memberi hidup kita sepenuhnya. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Koreksi sampai ke kedalaman batin kita. Selama ini sikap kita itu benar enggak? Perkataan kita, kelakuan kita, keputusan yang kita ambil menyenangkan hati Tuhan apa tidak?
Kita harus taruh sepenuhnya di tangan Tuhan. Jadi korban yang berkenan untuk menyenangkan hati Raja atas segala raja. Amin. Apa yang saya sampaikan ini agak berat. Buat orang yang belum sarapan ini agak berat. Tapi orang yang haus dan lapar sama Tuhan, ini makanan yang fresh, yang mengenyangkan. Ini buat orang-orang yang punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, ini adalah makanan yang menyegarkan jiwa, memuaskan batin dan rohmu. Tapi apa yang saya sampaikan ini buat orang-orang yang tidak haus dan lapar, orang yang kepahitan dan sakit hati ini sebagai templakan. Tidak enak. Tapi sebagai hamba Tuhan saya harus menyampaikan apa adanya. Saya harus belajar menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan mau saya sendiri. Bapak Ibu tersinggung, bagus. Bapak Ibu tidak suka, bisa pindah channel untuk dengerin khotbah orang lain yang lebih menyenangkan telingamu. Kita harus belajar mengejar perkenanan Tuhan. Kita tidak akan bisa berkenan sampai kita matiin daging kita ini. Semua tindakan dan keputusan kita serahkan. Harus sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Harus jadi Kristen yang berbeda. Sikap kita berbeda, kelakuan kita berbeda, reaksi kita berbeda. Baru bisa melihat orang, ini loh orang Kristen yang sejati. Ini loh orang ini kok bisa seperti itu. Kalau Tuhan tuh bisa, kalau orang lain bisa melihat, karena sikap kita berbeda, kelakuan kita berbeda, orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, Tuhan sedang memproses hatimu, mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hatimu. Sekalipun sakit, sekalipun tidak enak, berserah sama Tuhan. Nikmatin perjalanan bersama Tuhan. Ujung hidupmu akan menerima hal besar dan ajaib. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Tutup Alkitabmu dan tutup matamu dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang beracara buat firman, tanam dalam batin kami. Pahat sampai ke kedalaman jiwa kami. Hati kami yang terdalam. Firman ini nempel. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai firman ini menjadi daging, jadi praktek hidup sehari-hari. Dan kami mengalami breakthrough dan terobosan. Kami mengalami kemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Kami didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ini segala tindakan kami yang salah, pikiran kami yang salah yang mendatangkan sakit penyakit. Kami mau ambil tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan tolong berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam kekudusan, kesucian. Dan memiliki sikap hati yang benar. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua orang yang mendengarkan firman ini, biar dijamah Tuhan tanpa terkecuali. Semua orang yang sedang diberesin hatinya, diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, menderita sakit di bagian sakit, taruh tangan kamu di bagian sakit. Bapa, dalam nama Yesus, lepaskan urapan kesembuhan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau jadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan mulai hari ini. Semua sakit penyakitmu sudah ditebus 2000 tahun ini. Jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Hidupnya diubahkan, hidupnya dijamah, hidupnya diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.